sekali buka pintu rumah yang buat gudang itu, assalamualaikum jegrek, barang-barang semuanya pada ambruk semua, jatuh semua. Di telinga saya itu ada suara tolong, tapi sekali, asli itu, sumpah saya nggak bohong. Suaranya serak itu? Suaranya serak, kayak orang tertekan dan gimana lah, mau minta tolong sama siapa, seakan-akan gitu. Tapi suaranya cuma sekali, tolong. Aku langsung diem, tapi berpikir maksudnya apa gitu kan ya. Tapi saya terusin terus gitu, tak terusin terus. Jadi diisi barang-barang ya, sama kawan-kawan yang lain, pekerja yang lain, diisi barang di situ. Nah, tangan kanannya ini melihat kuntilanak, tapi hancur mukanya. Kata-kata bosnya tuh gitu. Ya. Gimana, kamu masalah nggak? Ya. Insya Allah nggak masalah. Selama saya masih yakin punya Allah, insya Allah saya nggak masalah. Oh, berarti kamu berani? Insya Allah saya berani. Saya bilangnya gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Nah, di sini gue sudah ada narasumber nih guys, namanya Mas Miftah, yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dulu pernah bekerja sebagai menjaga gudang selama 7 bulan. Dan di situ gudang tersebut dulunya adalah rumah yang besar yang sudah lama kosong selama 3 tahun. Otomatis ya, pasti banyak makhluk astral yang bersemayam di rumah tersebut. Dan Mas Miftah ini menjaga gudang tersebut untuk menyimpan barang-barang produk sales tersebut selama 7 bulan. Banyak gangguan-gangguan dari makhluk astral yang mengganggu. Pasti itu. Oke, yang penasaran ceritanya kita sapa dulu nih narasumbernya nih, namanya Mas Miftah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Semangat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Mas sudah sempatkan waktunya untuk menceritakan pengalaman di Kang Jin Misteri. Ya. Semoga bisa membawa hikmah. Amin. Dan membawa pelajaran untuk penonton semua. Jadi yang namanya makhluk astral itu pasti ada ya Mas? Pasti. Sudah siap Mas? Insya Allah sih. Oke guys. Mas Miftah ini sudah siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya dari cerita narasumber. Diambil kisah nyata. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas cerita ini. Oke. Sekitar bulan Juli 2002 ya, menjelang maghrib kan, saya kan sholat maghrib di Masjid Kauman, Masjid Jami Kauman Pekalongan. Ya. Nah, di situ saya sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, saya nunggu isya dulu, biar nggak hati saya biar tenang gitu loh ya. Setelah sholat isya, HP kan saya matikan ya, saya silent, saya matikan. Setelah sholat isya selesai, saya buka HP, ternyata di situ banyak miss call dari kawan lama saya. Kawan lama saya udah berapa bulan nggak ngubungin saya. Dia kok miss call sampai 7 kali. Yeah. Terus akhirnya saya telepon pakai pulsa, bukan pakai kuota ya. Saya telepon. Saya kan kalau panggil kawan kan biasa bos, panggilnya bos. Siapa aja saya panggilnya biasanya bos ya. Halo, assalamualaikum bos, ada apa nih kok telepon saya sampai 7 kali gitu ya. Terus gini, kamu mau kerja nggak? Iya mau, ya udah kalau mau kamu sekarang ke rumah saya gitu, kata dia gitu ya. Langsung saya ke rumahnya di perumahan Balai Agung belakang terminal. Nah, di situ saya samperin ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan duduk, terus dia ngobrol. Kamu mau nggak kerja di tempat saya? Saya buka cabang di Tegal. Di Tegal di Mejasem Timur. Nama desanya Tegalnya itu Mejasem Timur. Nah, dari situ, terus kerjanya apa, bos? Ya, kamu jaga gudang gimana? Mau nggak?
Tapi walaupun jaga gudang, nggak cuma jaga loh. Ya kadang kalau supirnya nggak berangkat, kamu nyupirin. Kamu punya SIM kan? Punya, aku bilang. Kalau keneknya nggak bisa berangkat, kamu juga jadi kenek. Gimana, mau nggak? Mau. Tapi masalahnya gini, kata kawan saya itu, kata bosnya itu, masalahnya gini. Pas waktu gudang itu diisi sama tangan kanannya bosnya, jadi diisi barang-barang ya, sama kawan-kawan yang lain, pekerja yang lain diisi barang di situ. Nah, tangan kanannya ini melihat kuntilanak, tapi hancur mukanya. Kata-kata bosnya tuh gitu. Iya, iya, iya. Gimana, kamu masalah nggak? Iya. Insya Allah nggak masalah. Selama saya masih yakin punya Allah, insya Allah saya nggak masalah. Oh, berarti kamu berani? Insya Allah saya berani. Saya bilangnya gitu, bukannya saya mau ngelancangin ya. Insya Allah saya berani. Dari situ ya udah oke. Tapi gini bos, kalau kerja di tempatnya sampean, kalau saya disuruh nerima duit atau ngitung duit, saya nggak bisa bos. Saya takutnya kalau salah atau apa. Enggak, kamu nggak ngitung duit, nggak nerima duit. Yang penting kamu, kalau supirnya nggak berangkat, kamu nyupir. Kalau kernetnya nggak berangkat, kamu ngenet. Ya sekaligus jaga gudang, sekaligus tidur di situ. Iya. Lah, rumah itu 3 tahun lebih. Dari pertama awal dibangun sampai 3 tahun lebih itu, yang punya rumah itu di Jakarta tinggalnya, jadi kosong terus. Gimana, kamu berani? Berani bos. Yakin kamu? Bos kawan saya itu sampai bilang beberapa kali kayak gitu. Jadi untuk meyakinkan gitu loh, kamu jangan asal ngomong berani atau nggak berani, tapi harus yakin, kata dia gitu. Iya, saya yakin bos. Tapi jangan kaget ya kalau nanti ketemu macam-macam, ya nggak masalah, saya bilang gitu. Saya pasrah aja sama Allah gitulah. Setelah gitu kan, ya udah, besok kira-kira berapa hari lagi beli perlengkapan sama tangan kanan saya. Perlengkapan itu maksudnya kasur, macam kayak magic jar ya, buat nanti saya di sana kan, nginep di situ kan. Akhirnya beli sama tangan kanannya, pasar Somal pakai mobil. Habis dari situ sekalian ke tempat gudangnya itu. Di situ pertama kali buka pintu rumah yang buat gudang itu, assalamualaikum jegrek. Barang-barang semuanya pada ambruk semua. Jatuh gitu? Jatuh semua. Banyak mas. Dari ruang tengah sampai kamar mandi. Itu kan besar, panjang itunya gudangnya tuh. Jatuh semua. Nanti fotonya ada nanti. Iya. Insya Allah saya kirim nanti. Nah dari situ, astagfirullahaladzim, saya kan, waduh, kok bisa gini ya? Batin saya ini, waduh, ini penghuninya nih, berarti nggak 1-2 ini. Iya. Tahun pertama masuk ya? Saya nggak buka langsung gitu. Tangan kanannya aja yang katanya dilihatin kuntilanak tapi mukanya hancur itu aja sampai megang saya. Mas gimana mas? Udah nggak apa-apa ya. Masuk. Dia takut. Gila. Dari situ akhirnya instruksi sama bosnya kan, habis itu kan langsung telepon bosnya. Bos ini ambruk semua gimana nih? Ya udah kamu telepon calon pekerja. Jadi kan kayak sales, kayak sopir, kernet semua ditelepon semua, suruh ngumpul terus beresin itu semua, ditata ulang. Gitu. Akhirnya mereka datang ke situ, ditata ulang kembali. Setelah selesai, pekerja itunya kan akhirnya pada pulang ya, karena mereka orang Tegal sendiri ya, pada pulang. Lah tangan kanannya itu kan, mas saya mau pulang aja ya, ini udah malam. Ya udah kamu tidur aja, besok pulangnya. Enggak, saya nggak berani mas. Saya lihat itu kuntilanak, mukanya hancur, saya nggak berani. Udah nggak apa-apa lah. Enggak, saya mau pulang. Jam 1:30 malam dia pulang. Pakai mobil sendiri. Iya. Mobil box tuh sih. Pulang sendiri akhirnya. Waduh, nih saya tidur sendirian nih. Tinggal ya. Tidur sendirian dari situ. Petap-petip mata tuh mau tidur nggak bisa. Aduh. Nggak lama beneran. Di atas kamar saya tuh kayak orang. Itu lama itu mas. Waduh, ini apa ya? Mau bilang tikus itu bukan tikus lah.
tikus kan. Iya, Kak. Dari situ saya cuman baca sholawat terus. Nggak lama kemudian dari pintu kamar saya orang berlarian. Kayak orang banyak berlarian tuh sih. Saya memberanikan diri, buka pintunya, saya lihat nggak ada apa-apa. Lah setelah kayak gitu, sekitar berapa hari kemudian, saya zikir jam 4:30 sore kayaknya. Di situ saya zikir sholawatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selama kalau nggak salah 1000 kali lah. Di telinga saya itu ada suara tolong. Tapi sekali, asli itu, sumpah saya nggak bohong. Suaranya serak itu, Suaranya serak kayak orang tertekan. dan gimana lah mau minta tolong sama siapa, kan gitu. Tapi suaranya cuma sekali. Tolong. Aku langsung diem tapi berpikir maksudnya apa gitu kan ya. Tapi saya terusin terus gitu, tak terusin terus sholawat terus sampai selesai, udah selesai. Ya udah saya akhirnya siap-siap buat apa namanya menjelang maghrib kan ya, saya siap-siap gitu. Terus saya sholat ke musola penduduk lah ya, biar mereka juga tahu kalau saya itu tinggal di situ gitu ya, biar akrab sama tetangga lah. Saya sholat di musola penduduk. Di situ saya ditanya sama apa salah satu jamaah musola itu loh, masnya dari mana? Saya dari Pekalongan. Oh pantas, saya nggak pernah lihat gitu kan ya. Saya nggak pernah lihat lah. Sekarang tinggalnya di mana lah, itu di tempat itu dijadiin gudang apa namanya kayak kacang-kacang, terus minuman kemasan, terus apa namanya sabun cuci piring, tapi ada yang versi 5 galon, ada yang kecil gitulah ya. Terus ada saus, ada apa produknya macam-macam. Dari situ bapak itu ngomong gini, emangnya masnya nggak takut? Lah emangnya kenapa pak? Dari situ rumah udah 3 tahun lebih nggak ditempatin loh mas, orangnya di Jakarta. Emangnya mas nggak takut? Insya Allah nggak apalah, saya pasrah aja sama Allah lah. Tapi pernah diituin nggak? Ya nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Padahal sih Waduh, diganggu ya. nah ya gitu, diganggu gitu pertamanya. Nah terus dari situ udah selesai ngobrol, saya pulang lagi. Selisih berapa hari, paling seliwer, saya nggak masalah tuh. Lagi apa, seliwer. Nah, biasalah. Tapi hawanya tuh nggak enak. Habis itu saya telepon bosnya itu, kawan saya itu, saya telepon bos, boleh nggak saya minta kipas angin setiap ruangan dikasih kipas angin bos. Itu kan kamarnya kan ada 3 kamar. Terus ada musolanya 1, berarti 4 musola tapi tanpa pintu. Itu semua harus dikasih kipas angin bos. Lah buat apa? Buat menetralisir ruangan. Jadi ruangannya tuh nggak terlalu pengap, singup gitulah. Nanti kan pintu-pintu saya buka semua biar pada keluar hawa-hawa itunya lah. Biar fresh lagi. Oh iya, besok beli. Akhirnya ngomong sama tangan kanannya yang pas pertama kali datang sama saya. Akhirnya dibeliin kipas angin. Nah itu tangan kanannya tak suruh nginep lagi, nggak mau. Enggak pak, saya mau pulang aja mas gitu. Saya nggak berani. Takut ya. Saya nggak berani, saya mau pulang aja. Sekali-kali tidur sini aja sih. Enggak. Saya nggak berani, saya kapok saya mas. Hancur mas mukanya. Ah kamu bohong, kamu nggak ada apa-apa, aku bilang gitu. Sumpah mas, saya lihat sendiri. Ya udah, kalau kamu mau pulang, saya nggak bisa maksa. Dari situ akhirnya dia pulang. Lah beberapa hari kemudian saya lagi masak masak mie jam 1:30 pagi, berarti ya 1:30 pagi, saya lapar. Saya masak mie di situ. Ini kan ibaratnya tembok ya, tembok dari sini kompor gasnya, saya masak di sini. Kira-kira belakang saya 2 meter, terus samping saya ke sana kira-kira 5 meteran. Di situ kan musola ya, musola tapi tanpa pintu itu. Saya merasa kok kayak ada yang merhatiin saya, itu siapa?
Tapi awalnya saya cuekin aja lah, biarin aja. Masa mie. Kok semakin nggak nyaman saya, nggak nyaman. Ini siapa sih? Duh, akhirnya saya beraniin diri nengok ke kanan. Saya nengok gini, ini tuh setengah gini. Jadi seakan-akan gini loh, nengok gini. Astagfirullahaladzim. Tapi paling berapa detik? Pocong, Ini. pocong. Tapi beberapa detik aja, nggak lama. Dan wujudnya itu transparan, jadi nggak bisa jelas sekali. Saya cuman baca sholawat aja dari situ. Saya baca sholawat. Ya namanya manusia tetap ini ya, merinding ya. Manusia kan punya bulu kuduk apa tuh. Kaget. Nah, kayak gitu kaget. Tapi saya tetap pasrah sama Allah aja lah. Saya di sini niatnya kerja, bukan mau sok-sokan gitu, nantang-nantang, enggak. Saya nggak ada kayak gitu. Habis itu ya udah, saya makan mie di dalam kamar saya tutup. Tetap itu orang-orang kayak pada lari. Itu tuh setiap malam Mas, yang pada lari itu. Kalau yang di atas itu setiap saya mau tidur pasti dugdak. Habis itu saya kan tetap baca sholawat. Pokoknya saya pasrah aja sama Gusti Allah, saya pasrah aja. Dari situ ya saya ini aja mengikuti, karena saya di situ diperintah sebagai penjaga, ya penjaga. Kalau misal supirnya nggak berangkat, saya yang nyupirin. Kalau kernetnya nggak berangkat, saya jadi kernet. Terus beberapa hari kemudian, pas waktu saya lagi beres-beres kamar, salah satu barang, tapi yang satu tumpuk aja, nggak semua, nggak. Satu tumpuk itu sabun yang ukurannya, sabun cuci piring yang ukurannya 5 liter, pakainya Trigen itu sih. Itu pada ambruk semua. Tapi satu ini aja, satu sap aja, nggak semuanya. Nggak ada angin, nggak ada apa, ambruk semua. Bro, aduh, itu pas sepi itu. Siapa tuh, karyawan udah pada pulang itu, ambruk semua. Nah, akhirnya saya kan penasaran, apa sih itu? Apa tikus, apa kucing? Padahal pintu gudang, gerbang semua kan udah tak kunci ya. Saya datangin di situ, nggak ada apa-apa. Tapi kok bisa ambruk ya? Jatuh sendiri kan? Gimana coba? Logikanya gimana? Kok bisa ambruk sendiri? Berat itu Mas ya? Satu kartonnya tuh isinya kalau nggak salah 10 kayaknya. 10 lah, itu 5 kilo kali 10 kalau nggak salah itu. Itu paling tuh kok tumpukannya nggak terlalu tinggi kok, sekitar segini. Bisa ambruk. Harusnya kan kalau memang tinggi ambruk pantas ya. Akhirnya saya tata lagi, ya udah biarin lah. Dari situ saya tetap baca sholawat, baca apa, biar ada perlindungan dari Allah lah ya. Kalau kayak gitu kan cuman Allah aja yang bisa ini ya. Selain Allah kan ibaratnya nggak bisa lah, selain izin Allah maksudnya lo ya. Nah, dari situ seiring berjalan waktu, akhirnya saya udah terbiasa. Setiap jam segini mereka pada lari-larian gitu. Setiap saya mau tidur, mereka pada duk. Terus pas waktu saya di situ sekitar 2 minggu, saya ditelepon sama bos. Ini gimana, kamu mau minta duit buat sehari-hari sekarang atau gimana? Kalau mau minta, kamu pulang ke Pekalongan. Sekalian kamu ngabarin gimana kondisinya di Tegal gitu kan ya. Ya udah bos, saya boleh. Saya mau minta duit. Bosnya kan ngasih inventaris motor ya. Akhirnya saya pulang, saya kunci semua. Pas malam minggu, berarti malam minggu sore, saya tancap dari Tegal ke Pekalongan, ke rumah bosnya. Saya minta uang buat sehari-hari saya lah. Dari situ bosnya nanya, kamu di sana gimana? Ada apa di sana? Ada kuntilanak yang kayak hancur itu nggak? Kata itu ada katanya. Alhamdulillah kalau itu nggak ada. Cuman suara-suara atau kelebatan itu hampir setiap hari.
Terus juga ini juga Pocong. ini bosnya, yang bener kamu. Ini bos, kalau nggak percaya ini tak liatin fotonya, foto yang ambruk itu loh, pertama kali hari pertama. Masya Allah, kok bisa gini ya? Dari ruang tengah sampai kamar mandi, ambruk semua. Nanti tak liatin fotonya. Iya, iya. Nah, dari situ kan bosnya kan langsung percaya. Berarti ini nggak bohong, berarti ya iya bos, kalau nggak percaya, bosnya ikut saya nginep lah, sehari 2 hari lah. Kata bosnya, kere. Nggak tahu, nggak berani ya. Apa nih? Kere. Saya dikasih lihat sama dicerita aja, udah merinding katanya. Jadi bosnya nggak usah itu bos, apa namanya? Kalau nggak percaya ya udah ikut aja, Betul. biar nggak ngira saya sama itu tuh bohong. Nggak, saya percaya. Akhirnya saya dikasih duit, saya langsung laju pulang, kasih duit saya pulang ke Tegal, naik motor ke Tegal. Pas waktu buka pintu di situ tuh kayak, kan pertama buka gerbang ya, terus ada pintu kedua. Pintu kedua itu pintu itunya lah ya, saya buka gini. Pas waktu pintu ketiga, seakan-akan mereka tuh kayak apa namanya, melihat kita kayak Oh iya. gimana, kayak sini atau apalah ya, mungkin perasaan saya ya atau apalah, padahal saya nggak punya pikiran apa, saya capek, saya mau tidur gitulah, cuman seakan-akan kayak banyak mata melihat kita loh. Kepo gitu lah. Kayak kepo gitu, cuman saya cuekin aja, biarin, buka pintu aja, buka pintu gerbang, pintu pertama, pintu kedua, saya masuk, terus saya apa namanya, ganti baju, terus saya wudhu atau apalah, cuci tangan gitu, selesai mau tidur, tetap aja kayak gitu, masih kayak gitu, seperti biasa, pada lari-larian yang di atas dak-duk. Nah terus keesokan harinya, pas waktu kerja salah satu sales orang Tegal sendiri sih ya, pas waktu bikin kopi, si kuntilanak ini hadir siang-siang itu loh mas, siang-siang hadir lah. Si salesnya tuh lihat tuh langsung, oh astagfirullahaladzim. Teriak. Nah, saya dengar tuh, ada apa? Ya. Mas, itu di kopinya nggak jadi nyeduh kopi, dia langsung ke ruang apa namanya, ke ruang depan. Iya. Dia ke ruang depan, sabar, udah nggak apa, saya lihat sendiri mas. Nah itu kopinya diituin dong, diminum. Nggak, saya nggak berani ke sana. Ya udah tampil ayo. Akhirnya kopinya diminum, terus dia cerita kayak gitu, diliatin kuntilanak yang mukanya hancur itu. Kamu yang bener, kamu jangan ngawur tak gitu. Sumpah gitu ngomongnya. Ya udah, ya tapi tenang aja. Itu siang-siang loh. Jam 10:30, jam 11-an. Nah, dari situ akhirnya si sales itu kalau mau ke belakang tuh ya minta diantar. Nggak berani. Minta diantar, selalu minta diantar. Akhirnya tak paksain, begitu beberapa kali saya nganter, mas jaga di pintu depan toilet loh mas. Ya biasanya kan kayak gitu ya. Begitu hari keberapa saya kan dongkol ya, apa minta diantar, minta dijagain. Akhirnya saya kerjain, saya tinggal. Begitu dia selesai buka pintu, dianya lari. Saya maksudnya gimana sih, katanya mau nungguin, kok nggak ditungguin malah ditinggal pergi. Dari situ, maaf, biar kamu tuh biar ada nyali, masa kayak gituan aja takut, apalagi ini siang hari. Kamu tuh harusnya tawakal sama Allah, bukan bukan maksud saya menggurui, harus tawakal sama Allah, pasrah sama Allah, baca sholawat. Insya Allah mereka tuh menjauh lah, walaupun pengen dekat, tapi mereka tuh segan sama kita, insya Allah itu. Akhirnya saya yakinkan kayak gitu, perlahan-lahan, seiring waktu, si kawan saya yang sales itu akhirnya lama-lama berani. Terus kan ada admin 2 ya, yang cewek-cewek itu juga sama.
Katanya pas waktu ke kamar mandi cuman apa merinding, terus kayak ada kelebatan-kelebatan. Tenang aja mbak, nggak apa-apa mbak, santai aja. Mereka juga makhluk Allah, ngapain takut? Baca-baca aja mbak, kita minta perlindungan sama Allah. Semuanya insya Allah pasti dilindungi. Yang penting kita tawakal. Mereka juga pasti akan segen mau ganggu kita tuh, ya paling kayak gitu-gitu doang. Nggak mungkin mau nyekek kita kan, nggak mungkin kan? Kecuali kita punya perjanjian sama mereka, misalkan udah apa atau apa gitu mau minta kaya, perjanjian tumbal, nah, itu bisa jadi kita bisa celaka maksudnya. Dari situ sekitar berapa minggu kemudian, hampir sebulan kalau nggak salah tuh, karyawan tuh pada pulang mas, pada pulang semua, sales, sopir, kernet pada pulang. Jam 5 kurang sedikit lah pada pulang, jam 5 sore ya, pada pulang. Pintu gerbang, pintu pertama, pintu kedua kan udah tak kunci itu semua. Akhirnya saya mandi sore itu sih, mandi sore. Lagi anak mandi, pintu kamar mandi itu ada yang ngetok mas. Duduk. Saya kan nggak ingat kalau anak-anak itu tuh udah pada pulang. Saya bilang, ntar dulu gitu. Duduk. Sabarlah, saya bilang gitu kan ya. Lagi duduk. Saya baru keinget. Lah, itu anak-anak semua pada pulang sih ya. Ini jam 5 lebih ya. Wah, ini nggak beres ini. Iya. Suara pintu tuh kayak gitu lagi. Duduk. Saya saking keselnya, saya balas mas. Duduk. Akhirnya diem. Akhirnya nggak ada balasan. Saya selesai mandi, saya buka. Wah, kunyuk ini. Kosong. Nggak ada apa-apa. Terus suara jelas kenceng ya? Jelas mas. Itu berulang-ulang kali kayak gitu. Saya paling mbak itu baca-baca sholawat. Saya minta perlindungan sama Allah. Saya pasrah aja lah. Mudah-mudahan saya dilindungi gitulah. Dari situ kan saya kan biasa makan di warung mie. Di situ kan ada baksonya juga ya, ada mie, ada bakso, ada soto, ada nasinya juga. Saya kan sering makan di situ. Cuman pas itu kan belum akrab sama tukang warungnya itu belum akrab. Pas udah akrab, mereka berani menanya ke saya, Mas, sampean orang Pekalongan di sini sama siapa mas? Istirahatnya tidurnya di sini di tempat ini katanya. Saya sendiri bu. Masa sendiri? Sumpah saya sendiri bu. Nah itu pas itu kan saya pernah lihat berdua sama yang orangnya tinggi itu. Iya itu awalnya bu. Awalnya saya berdua, saya cuma diantar bahwa di sini tempatnya, kata saya kan gitu. Dia cuma nganter doang bu, cuma nganter. Nah terus kenapa dia nggak sekalian nemenin? Dia nggak berani bu. Lah emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Aku bilang nggak apa-apa. Biar nggak kebanyakan tanya lah. Nggak apa-apa bu. Dari situ, Mas tahu nggak? Itu rumah yang dibikin gudang tuh sejarahnya bagaimana? Ya emangnya sejarahnya bagaimana bu? Saya nggak tahu. Itu tuh rumah dari awal bangun sampai 3 tahun lebih itu nggak pernah dihuni sama sekali mas. Yang punya rumahnya itu di Jakarta. Nggak pernah pulang ke situ. Paling saudara-saudaranya sekali-kali paling bersihin cuma di depan, nggak masuk ke dalam. Bersihin cuma di depan. Lah emangnya masnya nggak takut? Lah emangnya takut kenapa? Nah biasanya kan kata orang kan, kalau rumah kalau nggak dihuni selama 40 hari ya. Umumnya orang ngomongnya kan gitu ya. 40 hari nggak dihuni, katanya ada dimensi lain, katanya ada penghuni lain di situ yang nggak kelihatan. Ya kata saya terus, ya mungkin kayak gitu bu. Lah masnya sendiri di situ pernah ngalamin apa? Baru saya ngomong, ya macam-macam bu. Macam-macam itu apa mas? Saya pengen tahu nih mas. Penasaran gitu. Penasaran. Ya macam-macam lah bu lah. Iya maksudnya saya pengen tahu mas. Tolong ceritain gitu. Saya ceritain ya saya pernah lagi masak mie. Perasaan ada yang merhatiin saya. Awalnya saya cuek. Lama-lama kok nggak enak gitu loh, perasaannya tuh kok semakin nggak enak.
Saya beranikan diri nengok ke kanan pas di depan musola, tapi nggak ada pintunya itu. Lah ini tuh nongol tapi cuman kayak gini loh. Ini kan musolanya lah, ini setengah badan gini tapi Kayak miring mundur itu. miring. Miring. Nah, miring kayak gini, madepnya ke saya gini. Ngelongok ya. Ya, tapi cuman beberapa detik. Itu pun terlihat transparan, nggak wujud nyata kayak gini, Nyata, ya. enggak. Saya ngeliat gini kan, astagfirullah, saya ceritain gitu. Nah, terus apalagi mas, kata ibunya itu, macam-macam bu. Saya lagi mandi jam 5 sore, diketuk pintunya. Saya kira itu kawan-kawan anak yang pada kerja itu. Ternyata saya ingat kalau mereka tuh udah pulang, Udah sepi ya. udah sepi, udah pulang. Terus saya balas gedor-gedor, akhirnya kok itunya makhluknya nggak balas lagi gitu. Terus saya keluar dari pintu, nggak ada apa-apa bu. Kosong. Ibunya, merinding aku kata. Kata ibunya, Iya. merinding. Mau denger lagi nggak bu? Ya. Amas, amas. Ya. Perempuan kan gitu ya. Ya. Amas, amas, Kepo, gitu. kepo. Tapi sambil gini-gini sih. Sambil kayak gitu. Iya, iya. Akhirnya saya ceritain lagi, setiap malam tuh bu ya, pasti itu di atas tempat tidur saya itu, duk, dak, duk, dak, duk. Kaki yang deg-deg. Kaki ya, dak, duk, dak, duk. Kalau tikus kan, guruk, guruk, gitu kan. Terus depan pintu kamar saya pasti orang berlarian. Itu pasti kalau setiap malam. Kayak rame gitu. Kayak rame. Tak ceritain gitu kalau sama ibunya itu loh. Dari situ apa namanya ibunya tuh melongo tuh sih melongo, tapi kayak bingung kayak gimana tuh sih. Udah bu ya, lagi mas cerita apa lagi yang di situ. Nah itu kawan saya tahu nggak kenapa kawan saya nggak berani tidur di situ. Nah, emangnya kenapa mas? Kawan saya pertama kali datang ke gudang ini kan dia kan ngisi barang sama apa personel yang lain ngisi barang di situ. Yang dilihatin kuntilanak muka hancur itu kawan saya aja. Itu siang-siang loh. Masa sih mas? Iya. Duh mas kok. Udah mas, udah mas. Ya. Udah mas. Udah mas. Takut gitu. Katanya pengen tahu bu, aku bilang itu. Udah cukup. Cukup lah. Aku ngerti aku mas kalau Ya. lihat mukanya. Hancur itu. Nah, sampean kok kenapa berani? Kok kenapa berani? Saya sebenarnya nggak berani bu. Saya kan butuh makan. Heeh. Kalau saya nggak kerja, yang ngasih makan saya siapa? Tetapi kan kenapa kok masnya nggak cari kerjaan lain aja? Ya adanya ini, aku bilang gitu kan ya. Ya adanya cuma ini, sementara ini. Ya cari kerja yang lain aja sih mas, daripada di situ kerjanya nggak nyaman. Alhamdulillah bu ya, bukannya apa-apa, bukannya saya suudon ya. Saya beberapa kali nempatin rumah besar punya orang Arab, udah puluhan tahun nggak dihuni kosong. Jadi saya udah terbiasa lah. Nah, intinya ginilah, manusia tuh kalau pasrah sama Allah, terus minta perlindungan sama Allah, baca sholawat, insya Allah mereka tuh segan bu. Ya paling mereka cuma nongol gitu. Nggak mungkin mereka nyekek gitu. Nggak mungkin. Gitu. Itu nggak mungkin. Setan makan manusia nggak ada. Nggak ada. Lain ceritanya kalau orangnya itu perjanjian loh ya. Perjanjian tuh kayak tumbal. Bisa jadi anak, istrinya, bahkan dirinya sendiri jadi ikut mereka sebelum ajal menjemput. Biasanya kata orang-orang kan kayak gitu ya. Nah, lain ceritanya kalau kayak gitu. Dulu saya beberapa kali tinggal di tempat gudang rumah yang udah puluhan tahun lah. Punya kawan bapak saya kan beli rumah punya orang Arab, katanya udah 10 tahun lebih nggak dihuni, terus dibeli murah karena harganya murah kan dibeli ya. Terus cerita sama saya, terus lah itu udah dibeli kenapa nggak ditempatin om gitu. Aku nggak berani lah. Itu rumah kosong puluhan tahun kok punya orang Arab kan rumahnya gede-gede, tingkat gede. Dari situ, sini om kuncinya. Emangnya kamu berani? Beranilah. Sini kuncinya, tak tinggalin saya, biar saya di situ. Saya di situ beberapa bulan. Ya memang macam-macam juga. Macam-macam.
Oke. Terus si kuntilanak mukanya hancur ah. Hmm. Ini sejarahnya emang dari makhluk lain masuk ke situ ada salah satu yang punya rumah tersebut atau bunuh diri atau kecelakaan ada nggak Mas? Kalau itu nggak ada cerita dari warga ya, Nggak ada. nggak ada. Cuman mereka bilangnya itu rumah angker, maksudnya udah puluhan tahun, udah 3 tahun lebih nggak dihuni sama yang punya rumahnya itu. Iya ya. Saya sendiri juga, alhamdulillah nggak pernah dia tuh nampak, Lihatin. nggak pernah. Masa nggak pernah lihat kuntilanak itu Nggak pernah. Cuman dari selama jaga itu? dia selama hampir 7 bulan lah saya di situ, nggak pernah langsung wujud wah atau apa enggak. Paling ya silver gitu. Silver ya kalau itu setiap hari mungkin bisa jadi. Terus dari cerita warga kan dari awal dibangun sampai 3 3 tahun tahun lebih. lebih nggak dihuni. Nggak dihuni sama sekali. Berarti memang nggak ada cerita sejarah dari orang kecelakaan atau bunuh diri nggak ada ya. Kalau itu saya belum dengar sih. Belum Nah, tentu. belum Terus dengar. ya kuntilanak mukanya hancur ini dari mana loh? Kok bisa ada di situ ya? Ya bisa jadi memang dia tuh memang penghuni lama di situ sebelum sebelum rumah dibangun. dibangun, bisa jadi. Bisa jadi ya. Atau mungkin penghuni yang di belakangnya kan itu kan ada kuburan kecil di situ. Hah? Ada kuburan Ada kecil? kuburan kecil Di mana? di belakang rumah yang apa yang dibikin gudang yang saya tinggalin itu. Masa berarti saya lihat. Udah lihat sendiri, saya tiap pagi beli sarapannya di belakang itu, lewat kuburan itu. Setiap pagi itu saya lewat kampung kecil itu sih, kayak gang kecil lewat situ. Jadi saya ngelewatin kuburan itu. Kuburannya ada berapa itu? Ya paling kayak kuburan keluarga, nggak banyak kok. Di belakang Di belakang rumah yang saya tinggalin gudang itu, belakang persis kebun berarti. kebun tapi ada kuburannya. Berarti apa itu? Kuburan kayak warga itu. Kayak kuburan pribadi kayaknya. Lah masa tanya nggak sama warga ini kuburannya siapa gitu? Saya nggak sempet tanya. Nggak sempet tanya. Nggak. Tapi barangkali masa ada firasat ini ada kuburannya siapa kok ada katanya dengan rumah tersebut nggak? Barangkali ngerasa firasat gitu. Kalau feeling saya tuh pas waktu saya lagi dikir sore itu ya, yang tolong itu malah ada sangkut pautnya sama rumah itu. Kuburan. Bukan sama rumah itu, apa mungkin penghuni tetapnya itu kenapa atau apalah, atau mungkin anaknya nggak ngasih doa atau apa, saya kurang paham ya. Cuma yang Tapi suaranya serak ya. suaranya selak kayak Tua orang nggak? Tua atau muda? tua. Larangnya dari mana mas? Dari telinga saya kanan. Saya Kanan. saya lagi sholat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Udah sampai berapa sih ya? Pokoknya saya sholatnya 1000 kali ya. Tapi di situ sampai berapa kalinya saya nggak nginget lah. Suara tolong, tapi cuma sekali. Saya kan sempat berhenti sebentar. Itu siapa? Tapi akhirnya saya lanjutin. Saya nggak saya buat pikiran gitulah. Bodo amat gitu doang. Tapi ada kaitannya dengan kuburan tersebut. Masa feelingnya itu? Ada kaitannya sama rumah tersebut. Rumah. Terus kuburannya kan nggak jauh dari rumah kan? Belakangnya. Belakang Persis persis. belakangnya. Saya Tapi, nggak tanya ya. nggak. Saya kalau setiap pagi kan beli sarapan di situ. Setiap pagi loh. Kalau siangnya saya belinya kalau nggak mie ayam, soto atau bakso di situ kan yang ibu-ibu tadi nanya itu loh. Nah, gitu kalau siang. Lain ceritanya kalau pas waktu saya supirnya nggak berangkat, saya nyupir, saya nganterin barang kemana-mana, saya makannya di luar berarti. Nggak masa nggak pernah ngomong sama mereka setiap malam kan diganggu kan di atap itu ada orang yang kakinya terus ke orang berlarian banyak kan. Emangnya masa nggak ngomong sama mereka jangan ganggu gitu? Nggak pernah ngomong. Saya langsung ngomongnya ke Allah. Allah ya. Sambil saya dzikir sholawat, saya minta perlindungan sama Allah, itu aja. Saya yakin sih. Saya yakin semua kalau sama Allah pasti tuntas. Gitu doang. Tapi saya penasaran itu kuburannya siapa gitu kan. Nah itu saya juga. Ya mungkin warga sekitar beli kebun, cuman dibikin kuburan pribadi mungkin. Tapi nenek kok umumnya kan kuburan umum kan masih kampung kan banyak. Banyak itu enggak, cuman berapa orang aja. Berapa orang. Ada kaitannya dengan rumah enggak ya? Barangkali ada gitu kan. Nah itu saya nggak nanya-nanya sih sama warga. Terus selama 7 bulan ini masa kan keluar nih berarti. Kenapa keluar nggak dilanjutin berapa tahun gitu? Nah, soalnya gini, apa namanya? Feeling saya tuh ini
kayak mau bangkrut ini feeling saya. Oh. Jadi selalu barang-barang tuh retur tuh sih. Wah, ini kayaknya kurang laku atau gimana pasarnya di sini gitu ya. Di situ juga apa namanya? Saya ngerasa nggak nyamannya tuh bukan masalah goibnya ya. Jadi selalunya kalau setiap malam kan saya begadang jaga mobil. Jadi mobilnya itu ini gerbang ya. Ya. Mobilnya tuh nongol gini. Ini di jalan apa warga tuh sih ya lumayan luas sih. Saya takutnya kalau bannya itu dicolong orang. Oh iya iya. Nah, gitu loh. Nanti kan saya yang ditanyain kan sama bosnya. Dari situ saya setiap malam begadang sambil zikir gitu. Biar kalau ada apa-apa kan saya tahu ya. Jadi saya tidurnya tuh habis subuh, terus apa namanya sambil nunggu orang-orang berangkat, saya kan yang bukain pintu gerbang. Dari situ selalu kayak gitu. Jadi saya tidurnya lagi nanti setelah jam 12, setelah sholat duhur saya tidur 1 jam. Buat ganti semalam yang saya begadang itu. Oh iya iya. Nah, saya pikir-pikir lagi, aduh kalau kayak gini terus remuk saya nih. Nyupir iya, apa namanya? Jaga itu iya. Jadi kernet bawa ini tuh ya juga iya. Tapi gajinya sesuai tenaganya. Ya gajinya sih ya umum lah. Umum. Ya kalau gaji saya sih di atas mereka gaji saya. Oh, di atas mereka. Ya, itu tahun 2002. Ya. Bulan Juli 2002. Gaji saya mungkin 3 juta berapa gitulah. Oh, berarti segitu tahun 2002 ya banyak Mas ya? Ya lumayan. Lumayan. Nah. Itu tuh juga apa? Itu juga kalau ada barang datang itu kan saya jadi BM. Jadi BM-nya itu jadi per kartonnya kan ada upahnya. Kalau apa anak-anak belum pada pulang, ya saya sendiri yang ituin lah. Itu dari situ yang banyak duitnya tuh dari situ. Oh iya, iya. Berarti Masnya keluar karena feeling firasat mau bangkrut. Oh, bangkrut. Tapi memang bangkrut nggak? Akhirnya bangkrut. Oh bangkrut. Yang di sininya bangkrut, yang di Tegal kan cabangnya. Yang di apa namanya? Pusatnya bangkrut. Pusatnya di mana sih? Pusatnya di Perumahan Balai Agung, ngerti nggak? Perumahan Balai Agung itu Pekalongan. Terminal lama. Terminal lama di situ kan ada jalan ya. Terus sekitar 500 meter ada Perumahan Balai Agung, lurus ke arah timur. Di situ nanti di depan masjid, lah di situ masuk ke dalam di situ. Gamer itu. Arah Gamer ya benar. Oke. Sampai sekarang bangkrut. Kalau nggak percaya, silahkan cek. Kalau bohong, potong telinga saya. Oke. Berarti firasat Masnya nih feelingnya nggak enak karena mau bangkrut, memang bangkrut beneran. Benar. Yang di cabangnya bangkrut, yang di pusatnya bangkrut. Tapi yang awal di cabang yang dulu. Oke. Setelah berapa bulan kemudian, yang punya rumah, yang punya itunya ownernya, yang punya apa namanya, yang punya pusatnya itu, yang nggak tahu ini mungkin kesalahan dia atau gimana ya. Dia nyalon jadi DPR. Jadi DPR akhirnya bangkrut. Habis. Mobilnya ada apa namanya? Grand Max Block 4, truk 1, mobil pribadinya 2, motor dan lain sebagainya. Semuanya 16. Habis. Ya, sekarang orangnya nasibnya gimana Mas? Sekarang Bangkrut. Tapi nggak pernah ketemu Mas. Saya sempat beberapa kali ke sana karena CS saya udah lama ya. Nggak ketemu tapi. Oh, nggak ketemu. Saya ketok pintu. Dia kan termasuknya tinggal di perumahan elitnya Pekalongan ya. Iya. Balai Agung kan rumah elit. Ada security-nya, per bulannya tuh bayar apa. Mahal, perumahan mahal. Fotonya masih ada Mas? Ada berapa itu? Ada 2. Ya? Yang di ruang tengah sama yang di toilet. Oke. Sampai belakang tuh. Publikasi ya Mas ya? Iya pasti. Oke guys, ini foto dokumentasi dari Mas Miftah Asli pas waktu jaga gudang tersebut guys, barangnya pada jatuh.
Oke guys, tadi foto dokumentasi asli pas kejadian jaga gudang ya, di barang-barangnya memang benar pada jatuh gitu ya, ambruk itu bisa kayak gitu semuanya pada jatuh semua itu. Jatuh semua Mas dari Itu ruang sisa. tengah. Iya kan, Ya, ya, nggak masuk nanti akal. ya nanti lihat aja fotonya gimana lah. Udah sih udah dikirim. Iya. Berarti ini cerita cukup ya Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Kali next time ada cerita lagi Mas. Ada waktu saya kecil tuh macem-macem. Oke, oke. Ini sangat menarik pasti. Bagi inilah cerita dari Mas Miftah ya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Jadi kita akan ke depannya next time cerita lagi dari Mas Miftah. Cerita versi masih kecil ya. Masih kecil, Eh, saya juga pernah pas kerja jadi tukang ojek pernah juga. Oh, Kerja saya ikut kapal juga pernah. oke. Pokoknya teman-teman saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri dari kisah-kisah narasumber yang ada di kisah. Jadi untuk pesan-pesan Masnya ini apa nih tentang makhluk gaib nih selama masa jaga gudang tersebut ya? Semuanya itu yang pasti kita harus pasrah sama Allah. Satu gitu ya. Menurut saya nih ya, pasrah sama Allah, terus minta perlindungan sama Allah. Setiap kita masuk ke rumah, baca salam, terus apa namanya? Baca sholawat. Sholawat itu kata orang-orang tua ya, bisa membentengi kita dari makhluk-makhluk mistis yang negatif gitu loh. Insya Allah gitu. Ya seperti itulah. Ya, cukup Ya, ya. ya. Oke guys, Eh, oke guys inilah sekat kalian dengan semua. Oke guys, itulah tadi semua cerita dari Mas Miftah. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi yang namanya makhluk gaib, setan, pocong, kuntilanak dan lain-lain semua pasti ada masalah. Ada lah. Di Quran juga ada kok. Tapi semua ada. Pokoknya teman-teman banyakin selawat dan istighfar. Ya, Kalian pasrah, ini selalu lindungan diri. Selalu dilindungi Minta oleh perlindungan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga teman-teman ini selalu berkah dunia dan akhirat. Ya. Mas minta doanya Mas semoga Ya, kita saling mendoakan itu. doakan channel Kang Jin Misteri ke depannya semakin membaik ya. Amin, Dan amin. musibah lagi. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di sini saya pamit. Kang Jin Misteri kesasaran dari pelosok dunia.